tidak hanya yang di studio PRFM, karena kita di line telepon sudah terhubung bersama Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bapeda Jabar, ada Bapak Haji Sumasna STM. Selamat sore, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Teh. Selamat sore. Selamat sore Pak Bupati. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Kang Ami, Pak Sekda. Selamat sore. Izin saya di jalan berhenti dulu rest area. Izin Pak Bupati. Siap. Kebetulan ada agenda di Seskab. Saya nggak kekejar nih ke PR kayaknya kalau ngejar ke Bandung. Siap. Makasih Pak Sumasna. Tapi menyempatkan diri untuk tetap hadir juga walaupun by phone. Hatur nuhun pisan ya Pak ya. Ikutan diskusi. Betul. Karena ini menarik. Sambil saya juga memantau nih, saya mau ke Pak Dadang terlebih dahulu. Pak Bupati, ini saya sambil memantau di sosial media, kan banyak tuh yang komen di Instagram, di Twitter. Saya coba bacakan 2 aja dulu nih ya Pak ya. Kita bacakan beberapa. Misalnya aja ada komentar dari Kang Gilang misalnya nih. Kita yang bertolak belakang dulu deh. Soal usulan flyover Bojong Soang, saya sih tidak setuju, tidak urgent dan bukan solusi kemacetan di wilayah Bojong Soang. Tapi komunikasi koordinasi antara kepala daerah yang bagus dan sehat itu lebih urgent untuk diperbaiki. Nah, yang bertolak belakang warga Kabupaten Bandung, Kang Eka menyampaikan, warga perumahan Bojong Soang dan sekitarnya bersedia untuk iuran bersama Pak untuk bikin flyover Bojong Soang katanya ya. Jadi ya namanya juga masalah infrastruktur, masalah masyarakat pasti ada pro dan kontra. Tapi kita sampaikan kembali nih, sebenarnya dari pihak Bupati sendiri atau dari pihak Pemkab begitu ya Pak, kenapa mengusulkan flyover Bojong Soang urgent untuk dibuat? Baik, terima kasih Bu Dota. Pertama, bahwa latar belakang urgensi flyover Bojong Soang ini adalah adanya aspirasi ya, baik secara langsung yang disampaikan oleh warga masyarakat sekitar. Alif ya kalau Pak Bupati ya. Oke. Pak Bupati suara. Tes. Sebentar gimana Pak? Pak Sumasna, jelas nggak Pak? Suaranya kecil Teh. Oke. Sekarang bagaimana Pak? Coba. Tes. Ya. Bagus nggak? Bagus Pak. Oh ya, harus dekat ya. Oke, makasih Pak Kepala Bapeda. Pertama, bahwa adanya aspirasi ya dari warga masyarakat yang secara langsung ataupun di media sosial. Karena setiap pagi hari perlu saya sampaikan bahwa kondisi Bojong Soang itu kalau dari jam 7 sampai jam 8 pagi itu kendaraan hampir 11 ribuan. Nah, dari jam 11 sampai jam 12 itu sekitar 8 ribuan. Nah, dari jam 7 atau jam 17, jam 5 sore sampai jam 6 ini sekitar 10 ribuan. Nah, tentu kalau kita hitung bahwa di daerah Bojong Soang itu sudah berdasarkan rasio kepadatan 0,98 atau mendekati 1, artinya arus lalu lintas mendekati tidak bergerak. Dapat diketahui tingkat pelayanan di ruas jalan tersebut dengan kategori loss atau nilai paling rendah dengan karakteristik arus tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda serta volume mendekati kapasitas yang memerlukan pelebaran jalan atau rekayasa teknis lainnya. Tentunya di samping ada dari medsos juga langsung bahwa wacana ini sebenarnya sudah dilambungkan pada waktu tahun 2015, yaitu pada zaman Pak Gubernurnya Pak Aher waktu itu. Nah, kami dari pemerintah daerah, karena ini jalan provinsi, tentu tugas kami dari pemerintah daerah hanya mengusulkan. Kita sudah mengusulkan secara tertulis, yaitu pada tahun tahun 2020 juga tahun 2021. Jadi kalau kita berdasarkan usulan bahwa berdasarkan surat Bupati nomor 978 ya tanggal 18 Maret 2020 dan juga bantuan untuk tahun 2021 yang disampaikan kedua surat tersebut ya termasuk tanggal 21 Februari 2003. Artinya kita udah 3 surat. Oh, sudah ya. 3 Jadi kalau ya persoalan suratnya. tadi
harus dibuatkan dulu kajian dan dede, ya itu punten, itu kan jalan provinsi. Artinya pemerintah Kabupaten Bandung tidak mempunyai alasan untuk membuat semacam kajian. Nah tentu Bapeda Provinsi Jawa Barat tentunya ini harus peka terhadap kondisi. Nah sementara surat ini kan dari wacana zaman Pak Her 2015, 2020 kita sudah mengusulkan, 2021 juga kita sudah usulkan, dan kemarin setelah saya berunding dengan warga BBS di Bojong Soang, ya usulan kembali lagi, itu usulan yang ketiga, Bu. Jadi bukan baru ya. Nah melihat kondisi seperti itu tentunya, apalagi kalau pada waktu musim banjir, ya kalau Balai Endah banjir itu sudah total lah. Sampai ada kejadian dari jam 5 sore itu bisa terurai jam 12 malam. Ini kan kondisi yang stuck. Nah sehingga kemarin saya ada upaya, karena di situ ada beberapa pengembang perumahan. Nah dalam klausul AMDAL disampaikan bahwa bagi pengembang yang berhimpitan itu harus membuat akses jalan. Dan itu tidak menjadikan solusi secara keseluruhan. Kenapa? Karena akses tersebut merupakan akses jalan yang aktif, terutama pagi hari. Dan yang keduanya, kalau pagi hari ini stopan di Buah Batu itu lebih cepat yang ke selatan dibandingkan lebih cepat ke selatan ya, dibandingkan ke utara gitu kan. Jadi artinya itu muter tuh ya, Pak, ya? itu tertumpu di Bojong Soang. Nah ini, yang 11.800 kendaraan ini kan didominasi oleh kendaraan roda 2, itu hampir 83%, ya. Artinya kendaraan roda 2 yang notabene pajaknya diambil juga oleh provinsi, ini kan mempunyai hak. Nah sehingga saya berharap, dan dalam usulan kemarin, dalam usulan setelah saya rapat dengan warga, tentunya disampaikan secara langsung. Dan kaitan dengan komunikasi saya sudah lakukan, saya sudah baik-baik ya, sudah sampaikan dan minta waktu. Bukan itu saja yang diusulkan oleh warga ini kan, diantaranya bahwa kita mengusulkan untuk Rancamanyar. Rancamanyar ini kan juga menjadikan kewenangan provinsi. Terus jembatan Dayakolot juga, ini kan udah 1 tahun mangkrak ya. Nah dan belum lagi jembatan di Tegaluar, jembatan Cikeruh. Itu sudah saya usulkan langsung dengan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Di samping surat saya langsung dengan Pak Kadis, Pak Sekda bahkan ikut ya, Pak Sekda ya waktu itu. Nah ternyata tidak dianggarkan. Akhirnya ya karena masyarakat tidak tahu bahwa ini kewenangan provinsi atau kabupaten, ya yang tetap pemintanya kan ke bupati. Akhirnya saya anggarkan nih untuk jembatan Cikeruh Tegaluar 12 miliar. Untuk Rancamanyar ya kurang lebih 7 miliar kita anggarkan. Nah kaitan dengan jembatan yang Dayakolot kan biayanya besar, nggak mungkin ini dibiayai oleh APBD kabupaten. Nah tentu dalam kesempatan yang berbagai ini saya bukan tidak beralasan, dan saya tidak punya kepentingan politik apapun. Ini murni pure aspirasi dan keinginan dari warga masyarakat. Saya selaku bupati yang harus bicara gitu, Bu. Mungkin itu sementara. Oke. Nah saya ini